Sahabat Daike, pada bulan November tahun 2011, seorang pria sedang membaca emailnya di sofa ketika sebuah pesan email muncul di inbox atau kotak masuknya. Rupanya, ada email dari temannya, bukan sembarang teman, tetapi seorang teman bernama Jack Frost yang telah meninggal 5 bulan sebelumnya. Isi pesan email tersebut mengandung informasi yang hanya diketahui mereka berdua dan bahkan membicarakan peristiwa yang terjadi setelah kematian Frost. Yang lebih aneh lagi, itu bahkan bukan satu-satunya email yang dikirim oleh akun Frost. Jadi, dari mana email-email ini berasal? Apakah Jack Frost sudah merencanakan hal ini sebelum kematiannya dengan orang lain dan orang itu yang mengirimkan email kejam ini? Atau mungkinkah ada keterlibatan hal lain? Mari kita lihat lebih dekat misteri email Jack Frost. Sahabat Daike, para sahabat dan sanak keluarga yang sedang berduka cita karena meninggalnya Jack Frost merasa ngeri sekaligus terhibur ketika mereka tiba-tiba menerima email misterius dari akun emailnya sesudah ia mati. Jack Frost, 32 tahun, yang berasal dari Danmore, Pennsylvania, Amerika Serikat, meninggal mendadak karena aritmia jantung pada Juni 2011. Dia sangat dicintai oleh orang-orang di sekitarnya dan dikenal sebagai orang yang lihai melakukan sarkasme dengan selera humornya yang tinggi. Berita kematiannya yang dimuat di Scranton Times pada tanggal 14 Juni 2011 menggambarkan dia memiliki kepribadian yang lebih besar daripada kehidupan. Dia menyayangi anak-anaknya yang saat itu berumur 3 dan 4 tahun. Dia menyukai musik, dia menyukai tato dan karya seni tato. Dia menyukai sepeda motor dan dia menyayangi binatang. Dia bisa membuatmu tertawa bahkan di hari terburukmu, tulis obituari itu. Dia akan sangat dirindukan oleh semua orang yang hidupnya dia sentuh. Sekitar 5 bulan setelah kematiannya, seorang teman dekat Frost, Tim Hart, sedang bersantai di rumahnya, duduk di sofa dan membaca email yang belum dibaca, yang membuatnya seketika menjadi pucat pasi setelah membaca pengirim emailnya yang tak lain adalah mendiang sahabatnya Jack Frost. Pesannya sangat singkat dan padat, tetapi isi pesannya langsung ke persoalan yang hanya bisa dimengerti oleh Jack dan Hart. Pesannya berjudul, "Aku sedang mengawasi." Dan isi pesannya, "Kamu mendengarku apa enggak? Aku lagi di rumahmu nih. Ayo bersihkan lotengmu." Sejak kecil, Jack Frost sudah bersahabat dengan Hart. Keduanya sering nongkrong bareng, dan kalau mereka sedang nongkrong, mereka sering mampir ke loteng Hart di rumahnya. Jadi email yang menyebutkan loteng benar-benar membuat pesan itu begitu samar dan menakutkan. Sebab menurut Hart, Frost 2 kali mengunjungi rumahnya sebelum kematiannya.
Mereka sama-sama naik ke loteng dan bercanda tentang betapa kotor lotengnya itu. "Kami di atas sini dan melihat-lihat apa yang harus kami lakukan kalau kami mau membereskannya," kata Hart. "Dan lantainya berdebu, dan waktu itu kurang lebih dia mengatakan, 'Mendingan loteng ini dibersihin sebelum aku naik ke sini.' Tidak ada orang lain di loteng yang bersama mereka saat itu. Hanya dia dan saya yang ada di sini. Itu saja," kata Hart. Selain Frost menggoda Hart tentang keadaan lotengnya yang berantakan, Frost malah sampai mengatakan bahwa dia akan membersihkannya saat itu juga. Mereka berdua membicarakan tentang apa yang harus dilakukan dengan ruangan di loteng itu. "Hanya dia dan aku saja yang ada di atas sana," kata Hart. "Jadi itu memang dia." Hart mencoba mencari jawaban tentang dari mana email itu berasal. Hart membalas email itu, tetapi tidak pernah dibalas. Sahabat Daike, sepupu Frost, Jimmy McGraw, mengaku kalau dia juga menerima email yang aneh dari Frost pada 21 November sekitar pukul 10:30 malam. Dalam emailnya hanya tertulis judul "Hai Jim", dengan isi pesan emailnya, "Apa kabar? Aku udah tahu deh, pergelangan kakimu bakalan patah. Jadi aku ingetin aja supaya kamu hati-hati. Bilangin Rock ya, lagunya keren. Makasih kembali. Aku nggak bisa menghubunginya. Emailnya nggak berfungsi." Yang membuat email ini jadi sangat menakutkan adalah fakta bahwa McGraw memang benar-benar mengalami patah pergelangan kaki saat dia menuju pintu untuk berangkat kerja di suatu pagi. Tetapi hanya sedikit orang yang melihatnya atau diberitahunya soal kecelakaan itu. Tapi peristiwanya terjadi setelah Frost meninggal. Bagaimana mungkin Frost mengirim email ini yang isinya tentang suatu peristiwa yang terjadi setelah kematiannya? Yang lebih membingungkan lagi, McGraw baru mengalami patah pergelangan kaki sekitar seminggu sebelum menerima email tersebut. Jadi dari mana pesan misterius ini berasal? Mungkinkah dari kubur Frost bisa berkomunikasi dengan orang yang dicintainya? Atau apakah ada penjelasan yang lebih ilmiah tentang asal email itu? Saya ingin mengakui Jack-lah yang memang mengirimkan email itu. Saya menganggapnya begini, meskipun dia sudah pergi, tapi dia masih mencoba untuk terhubung dengan saya. Ia berusaha memberitahu saya agar melanjutkan hidup dan supaya saya merasa lebih baik, kata McGraw. Sumber email tersebut masih menjadi misteri. Teman-teman Frost mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki kata sandinya, dan mereka tidak percaya kalau akun itu diretas. Kata Hart, tadinya dia menyangka kalau Ibu Frost lah yang telah mengirimkan email-email itu. Tetapi waktu dia menanyakan hal itu, Ibu Frost menjawab, "Terserah kamu aja deh, mau mikirin segala macam tentang itu, atau ya terima aja itu sebagai hadiah." Menerima pesan misterius dari alam kubur
sudah sering dilaporkan juga sebelumnya, tetapi biasanya itu hanyalah kasus hacker atau peretas yang menyalahgunakan akun orang yang sudah meninggal atau melakukan spam menggunakan akun orang yang sudah meninggal. Dan pengalaman seperti itu tentu saja tidak selalu menyenangkan bagi mereka yang masih hidup. Contohnya adalah pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami Casey Woods dari Stafford, Virginia, Amerika Serikat. Pada Desember 2011, Casey Woods mengatakan bahwa dia ketakutan dan menangis ketika dia menerima email dari mendiang ibunya, Paula Chase, 2 tahun setelah ibunya meninggal. Akun email Paula Chase telah diretas dan mengirimkan pesan spam ke semua orang di buku alamatnya, termasuk pada Woods dan 2 saudara perempuannya. Waktu itu saya agak histeris. Terus saya jatuh ke lantai bersama ponsel saya, kata Woods saat itu. Saya masih berjuang menghadapi kematiannya. Sahabat Daike, ada beberapa teori tentang email misterius Jack Frost ini. Teori pertama, layanan pengirim pesan setelah pemilik akun meninggal dunia. Misalnya, The Sprout, layanan berbasis online yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan email setelah kematian mereka. Ada juga situs Death Switch dan Great Goodbye. Ketiga situs tersebut memungkinkanmu menulis email ke orang tertentu dan menyimpannya sebagai konsep yang kemudian akan dikirimkan secara otomatis kalau akunmu tidak aktif selama beberapa minggu. Malahan, bahkan ada aplikasi yang dibuat untuk membantumu menghantui orang secara elektronik. Sebuah aplikasi Facebook yang disebut If I Die memungkinkan pengguna Facebook untuk memilih 3 teman sebagai wali yang akan bertanggung jawab untuk memverifikasi kematian ke Facebook. Setelah selesai, pesan yang telah dirancang sebelumnya akan keluar sesuai dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Layanan yang disediakan semacam ini sangat banyak, dan itu akan menjelaskan email awal kepada temannya Tim Hart, termasuk bagian tentang loteng. Email yang membingungkan penerimanya seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2016, seorang anak laki-laki menerima email penuh perasaan dari ayahnya 2 tahun setelah kematiannya. Khusus dalam kasus ini, sang ayah memang sudah tahu hidupnya hampir berakhir dan berencana mengirim pesan kepada putranya setelah kematiannya melalui layanan yang disebut Future Me atau masa depan saya. Tapi teori ini memiliki kelemahan. Meskipun teori ini masuk akal terkait isi pesan email yang sifatnya pribadi, ada 2 kelemahan penting di dalamnya. Pertama adalah fakta bahwa kematian Jack Frost amat mendadak. Dia tidak menyadari kalau dia sedang bermasalah, dan aritmia jantung bukanlah sesuatu yang bisa diketahui sebelumnya. Jadi mengapa Frost perlu merencanakan penggunaan layanan mengirim email setelah kematiannya, padahal dia tidak tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal?
Kelemahan kedua dari teori ini adalah karena teori ini tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana email kedua berisi pesan tentang McGraw yang baru mengalami patah pergelangan kakinya. Bahkan kalaupun Frost telah merencanakan pengiriman email setelah kematiannya, tidak masuk akal kalau dia bisa mengetahui tentang bagaimana persisnya patah pergelangan kaki McGraw. Lebih tidak masuk akal lagi karena McGraw menerima email tersebut hanya sekitar seminggu setelah pergelangan kakinya patah. Apakah Frost memang mengatur pesan seperti itu? Itu memang masih harus diselidiki lebih lanjut. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sangat tidak mungkin Frost sendiri yang melakukannya, mengingat kematiannya yang tidak terduga. Selanjutnya, teori yang kedua. Di luar persoalan kebetulan yang ekstrim, jelas tidak mungkin Frost yang menjadi sumber email yang sebenarnya. Jadi apa jawabannya? Jawaban yang lebih masuk akal adalah ada orang yang meretas akun emailnya, dan mengingat isi emailnya yang spesifik, orang itu pasti sangat dekat dengannya. Bisa jadi orang yang mengirim email itu adalah anggota keluarganya atau teman dekatnya. Tapi siapa juga yang mau melakukan prank atau lelucon kejam seperti itu? Dan yang lebih penting lagi, mengapa orang itu mau melakukannya? Kisah ini menjadi pemberitaan dalam situs web berita yang besar dan diberitakan besar-besaran pula. Jadi mungkin ada orang yang mencari perhatian melalui publikasi sambil merasa puas karena dia ada di balik cerita aneh itu. Tapi perlu dicatat bahwa tidak ada yang tahu kata sandi email Jack dan tidak ada tanda-tanda lain bahwa seseorang meretas emailnya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi waktu Frost muncul secara online ketika dia meninggal? Yah, kita tidak tahu jawabannya, dan disitulah teori ini berakhir. Yang paling bagus untuk dipercaya adalah ada orang yang terkait erat dengan Frost berbicara mewakili Frost dari alam kubur kepada orang-orang yang dikasihinya dan kepada anggota keluarganya. Tapi toh kenyataannya, tetap ada yang mempercayai email itu benar-benar dari Frost. McGraw malahan menerima email itu secara positif. Dalam hatinya, McGraw sepertinya tidak mempedulikan dari mana email itu sebenarnya. Bahkan, kalaupun ternyata dia jadi korban dari prank atau lelucon yang kejam. Ibu Frost, Patty, memberitahu Hart dan McGraw untuk menerima saja email misterius itu sebagai hadiah dan mengatakan, "Saya lihat email itu membuat beberapa orang bahagia. Memang itu juga membuat beberapa orang jadi kesal. Tetapi menurut saya, karena email itu, orang-orang masih membicarakannya." Tidak ada email lain yang pernah diterima dari alamat email Frost dan tidak ada balasan email yang pernah dijawab. Tetapi untuk saat ini,
Teman-teman dan keluarganya kelihatannya telah menemukan kedamaian melalui komunikasi Frost dengan mereka, bahkan dari alam kubur. Meski sumber emailnya tidak diketahui, Hart tidak mempermasalahkannya. Bahkan, kalaupun ternyata dia menjadi korban dari prank atau lelucon yang kejam. Kalaupun memang ada orang yang iseng-iseng bermain-main, saya tetap tidak peduli. Saya ambil saja yang bermanfaat buat saya, kata Hart. Sahabat Daike, tidak lama setelah kematian Frost, sekelompok filsuf berkumpul di ruang seminar di seberang Atlantik untuk mendengar David Oderberg, profesor filsafat di Universitas Reading. Dia menawarkan eksperimen pemikiran yang aneh. Bagaimana jika kamu menerima email anonim berisi informasi yang hanya tentangmu dan hanya kamu sendiri yang mengetahuinya? Lalu, dari siapa pesan ini datang? Dari Tuhan? Dari dirimu sendiri yang berada di masa depan? Email spam dari bot yang pesan acaknya membingungkan karena secara kebetulan menggambarkan kehidupanmu baru-baru ini? Atau dari almarhum Tuan Watson yang sekarang sudah menyadari bagaimana perasaanmu hari itu dan ingin meluruskannya? Untuk tujuan khusus dari interaksi, kata Oderberg, mencari tahu dari mana sebenarnya pesan itu tidaklah terlalu penting. Ibarat ketika seorang prajurit menerima perintah di medan perang, ia tidak mempedulikan apakah perintah itu datangnya dari kolonel atau dari jenderal. Kedua opsi perintah tersebut memiliki apa yang Oderberg sebut sebagai telic possibility atau kemungkinan telik. Telik dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap yang diarahkan atau cenderung ke tujuan yang pasti. Sesuatu bisa saja secara telik terjadi jika di saat yang sama juga sesuatu itu benar. Tujuan dari instruksi tersebut adalah untuk memerintahkan suatu tindakan. Bisa saja datangnya dari kolonel maupun dari jenderal. Perintah tetaplah perintah. Menurut Oderberg, komunikasi elektronik seringkali bersifat seperti itu. Kalau tujuanmu hanya mau mengetahui cara mencapai supermarket terdekat, navigasi GPS dengan ucapan pemandu yang dibuat menirukan suara manusia, sama efektifnya dengan manusia sungguhan yang duduk di sebelahmu sambil memegang peta jalan. Orang yang salah mengira bahwa ada orang sungguhan di aplikasi Google Maps yang membacakan petunjuk arah kepada mereka secara real time, toh akan sampai juga ke tujuan mereka secepat orang yang memang benar-benar mengerti bahwa mereka sedang mendengarkan petunjuk komputer. Suara itu bisa dianggap sebagai suara orang sungguhan ataupun bagian dari perangkat lunak. Persepsi tentang suara tersebut tidak memengaruhi tibanya seseorang ke tempat tujuan. Jadi, dalam kasus email Jack Frost ini, yang benar-benar menarik di sini bukanlah bagaimana cara email itu muncul, tetapi yang menarik adalah respon dari orang-orang yang menerimanya. Sikap Hart adalah
Kalaupun memang ada orang yang iseng bermain-main, ia tetap tidak peduli. Kami berbicara dengan ibunya, dan dia memberitahu kami, terserah kamu aja deh, mau mikirin segala macam tentang itu, atau ya terima aja itu sebagai hadiah, kata Hart. Dengan kata lain, kalau mau menggunakan bahasa Oderberg, teman-teman dan keluarga Frost menganggap email itu dari Jack. Untuk tujuan komunikasi, itu tidak terlalu penting. Mereka mendapatkan emailnya dan merasa terhibur oleh kegigihan Jack, tak peduli dari manapun asal email tersebut. Pada tahun 2017, jurnalis Australia Mark Coffin meninggal di usia 65 tahun. Sebagai seorang penyiar dan penulis yang dikagumi secara universal, Coffin juga merupakan pengguna Twitter yang rajin dan sangat responsif. Berita itu menyebar sekitar pukul 11:40 dan Twitter langsung dibanjiri dengan ucapan penghormatan dan duka cita. Kemudian, pada pukul 13:18, akun Coffin memposting satu tweet. Semuanya sungguh luar biasa. Sahabat Daike, apakah itu dikirim oleh anggota keluarga atas namanya? Apakah dia menjadwalkan tweet itu karena mengetahui kematiannya sudah dekat? Apakah hantu Mark Coffin entah bagaimana caranya menggunakan ponselnya sendiri? Tapi nampaknya tak seorang pun merasa ingin bertanya. Mereka semua hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dan menjelaskan apa makna Coffin bagi mereka. Itulah yang dikatakan, terserah kamu aja deh, mau mikirin segala macam tentang itu, atau ya terima aja itu sebagai hadiah. Akhirnya, memang tidak ada cara untuk mengetahui apakah Frost menggunakan layanan pengirim email atau tidak. Apakah ada orang yang mendapatkan akses ke emailnya, atau malah apakah Frost memang berkomunikasi dengan orang yang dikasihinya? Misteri ini tidak memiliki kesimpulan akhir yang pasti selain daripada sekadar teori spekulatif. Jadi, sahabat Daike, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa menjadi sumber email aneh ini? Semuanya dikembalikan kepada sahabat Daike. Sampai di sini kisah email misterius Jack Frost ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi. Nantikan kisah menarik lainnya dan sampai jumpa lagi, sahabat Daike.